Atha sama panidija etang manggala mutamanti, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita punya dukungan karma baik, yang mana kita dapat menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk kembali memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, dan juga di kesempatan pagi hari ini menggunakan waktu untuk kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pagi hari ini tema yang akan dibahas berkenaan dengan harta mulia. Kenapa topik ini kita perlu bicarakan? Karena saya yakin dan percaya bahwasanya kita semua masih membutuhkan berupa harta. Harta tidak hanya harta materi, tetapi juga ada harta yang sifatnya non-materi. Jadi harta materi itu juga perlu dilakukan, perlu dikumpulkan, terkhusus Anda sebagai perumah tangga. Seperti nasihat di dalam ajaran Sang Buddha sebagai perumah tangga, yang mana mesti rajin, tekun, bersemangat menjaga apa yang dimiliki, memiliki teman yang baik, hidup yang seimbang, supaya punya harta berupa harta materi. Tentu di pagi ini apa yang Bante sampaikan tidak berbicara harta materi, karena Bapak Ibu saya yakin lebih pintar daripada saya, karena sudah menjalankan bisnis. Jadi saya yakin dan percaya Ibu Bapak sudah berhasil lah di dalam pencapaian berupa materi. Buktinya hari ini bisa datang ke sini. Ini tandanya Anda sudah cukup. Karena kalau tidak cukup, hari ini tidak kesini loh. Karena ada yang bilang, Bante, hari Minggu nanti saya tidak datang ya. Ya kenapa? Lagi rame toko. Lagi rame toko. Jadi tidak datang Bante. Ya tidak apa-apa sih. Tapi perlu ibu bapak saudara-saudari ketahui, di dalam kehidupan kita ini memang kita butuh harta, kekayaan berupa harta materi. Kenapa kita perlu harta? Tidak lain supaya hidup kita ini bisa menyenangkan. Karena saya yakin bahwasanya ya kita masih pengen hidup yang menyenangkan. Betul kan ya? Siapa yang di sini yang tidak kepengen hidup menyenangkan? Oh Bante, saya sekarang takut hidup senang. Takut Bante. Saya pikir kok tidak ya. Kekayaan yang Anda miliki itu secara garis besar itu bisa menimbulkan hati Anda jadi senang. Kalau Anda punya kekayaan, pasti Anda makan makanan yang menyenangkan. Baru kalau pas tidak punya uang baru makan apa adanya. Tapi kalau punya uang pasti yang dipilih adalah makanan yang menyenangkan. Bahkan kalau pas uangnya banyak, jalan-jalan pun juga ke tempat yang menyenangkan. Tapi ke wihara tidak kalah menyenangkan kok.
Jadi jangan sampai ibu bapak, wah kewihara ini juga terpaksa Bante. Bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, hakikat seseorang mencari kekayaan tidak lain adalah supaya kehidupan itu bisa menyenangkan. Karena dengan punya kekayaan, seseorang akan memperoleh kemudahan-kemudahan. Dan kalau seseorang punya kekayaan, tentu seseorang juga punya kemudahan untuk melakukan kebajikan. Makanya di dalam ajaran Sang Buddha itu kekayaan materi bukan hal yang alergi, bukan anti. Karena memang materi adalah sesuatu yang masih kita butuhkan. Supaya kehidupan kita menyenangkan, kita jauh dari kesulitan, dan dengan kita punya kekayaan materi, kita bisa banyak-banyak melakukan kebajikan. Jadi Anda mau latihan meditasi juga bisa latihan meditasi dengan baik. Kenapa? Karena Anda sudah cukup. Anda hari Minggu bisa datang ke wihara dengan baik karena Anda juga punya kekayaan. Sifat dasar dari kekayaan itu bisa mendatangkan kita pada kondisi yang menyenangkan. Tetapi perlu disadari dan perlu dimengerti. Ada kekayaan yang tidak bisa diukur secara materi. Tetapi ini menjadi sebuah kemuliaan. Harta mulia yang ingin Bante sampaikan ini adalah harta yang sifatnya non materi tetapi tetap mendatangkan situasi yang menyenangkan. Jadi ada 5 harta yang jika seseorang miliki, seseorang hidupnya akan senantiasa dalam kondisi yang menyenangkan. Jadi di sisi materi kita juga butuh, tetapi di sisi materi harta ini juga kita butuhkan. Karena harta ini juga bisa mendatangkan yaitu kondisi batin yang menyenangkan. Ini Bante ambil dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5 yang berjudul Piyasutta. Ya, Piyasutta. Piya itu menyenangkan. Dan saya pikir ya Anda di sini kan ya pengen senang lah. Tidak ada yang ceritanya pengen menderita. Ya ujian kesabaran ya terus-terusan ya bosen. Ya. Jadi di sini ibu bapak ada 5 hal. Di dalam Piyasutta Anguttara Nikaya kelompok 5. Jika seseorang memilikinya, seseorang akan hidup dalam kondisi yang menyenangkan. Apa yang pertama? Yang perlu ibu bapak miliki dan saya yakin ibu bapak sudah miliki aslinya itu. Apa yang pertama? Adalah sila. Sila itu adalah harta yang pertama. Makanya Anda bisa hidup harmoni, tidak merasa terancam, hidupnya tenang, kemana-mana tidak khawatir, ya, tidak menjadi bahan omongan orang. Kenapa? Karena Anda punya harta yang pertama yaitu sila. Jadi sebagai perumah tangga ini juga perlu diupayakan. Karena sila itu mendatangkan kondisi yang menyenangkan. Makanya di dalam ulasan tadi, di dalam permohonan Tiksarana Pancasila, silena sugating yanti. Siapapun yang memiliki sila, siapapun yang menjalankan sila, ia akan hidup berbahagia, surga. Jadi ini kekayaan. Jadi yang bisa mendorong seseorang ngangkat orang bisa mengalami kondisi yang bahagia seperti di alam surga. Syukur-syukur nanti juga surga beneran. Yang pertama adalah memiliki sila. Kadang-kadang umat tanya, kok bisa ya Bante?
Kok dengan sila kok bisa hidupnya menyenangkan? Mungkin di antara Anda mungkin ragu-ragu. Kok bisa ya Bante? Padahal itu kan ya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Kok bisa menyenangkan? Karena siapapun yang menjalankan sila tidak akan muncul rasa bersalah. Tidak dihantui rasa bersalah. Tapi kalau sekecil apapun, yang paling kecil dari pelanggaran sila itu, yang paling kecil dan dianggap remeh tapi membahayakan, itu pelanggaran sila keempat. Remeh tapi membahayakan. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang ratu bernama Ratu Malika. Tahu kan ya cerita Ratu Malika? Ratu Malika itu istri dari Raja Pasenadi. Pada suatu ketika Ratu Malika itu berbohong kepada Raja Pasenadi. Rasa berbohong yang ia lakukan itu membuat pikirannya jadi kacau. Ketika tutup usia, Ratu Malika lahir di alam menderita. Meskipun itu hanya 7 hari. Ya, meskipun hanya 7 hari. Kenapa? Karena dihantui rasa bersalah akibat pelanggaran sila keempat, kebohongan. Sekecil apapun. Makanya kalau Anda punya sila yang baik, punya kebiasaan yang baik, hidup Anda akan menyenangkan. Karena Anda tidak akan menjadi bahan omongan tetangga. Anda tidak akan jadi bahan omongan tetangga. Orang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Kalaupun tetangga ngomongin Anda, itu tetangga Anda yang iri kepada Anda. Iri karena kebaikan Anda. Ya kadang-kadang orang baik itu diiriin loh sama tetangga. Orang kok bisa baik kayak seperti itu. Iri. Iri namanya tanda tak mampu. Tak mampu jadi orang baik, akhirnya gosipin orang baik. Orang baik digosipin, ya anjing berlalu, anjing menggonggong kapilah berlalu, emang gua pikirin. Tidak kebawa pikiran, kenapa? Sila. Ya, ibu itu rajin ke wihara. Wah, ibu mendengar, ibu itu rajin datang ke wihara, silanya baik ibu itu. Ibu itu setelah mendengar kalimat dari tetangga yang sebelah mengatakan ibu itu rajin ke wihara, ibu itu silanya bagus. Tahu enggak apa yang terjadi dengan ibu itu? Seminggu kemudian rambutnya langsung ngembang. Oh, dia muji saya, menyenangkan loh. Tapi kalau tetangganya lain ceritanya, ya, ibu itu silanya begitu, orang kok enggak bisa dipercaya, nipu sana, nipu sini. Kedengeran apa yang terjadi? Besok langsung pakai masker, malu, tidak menyenangkan kemana-mana. Kenapa? Karena tidak punya sila. Sila ini juga hartanya perumah tangga. Makanya sila ini juga akan mendatangkan kita dalam kondisi yang menyenangkan. Makanya kekayaan yang pertama ini mesti Anda jaga dengan baik-baik. Kalau kekayaan ini tidak dijaga dengan baik-baik, ya kekayaannya akan hilang. Yang paling mudah untuk menghilangkan kekayaan jenis yang pertama ini adalah pergi ke tempat yang salah. Pergi ke tempat yang salah. Nanti harta Anda berupa sila bisa hilang. Ke tempat yang salah seperti apa? Nih ibu bapak yang ada di Tangerang. Tempat salah yang tidak patut dikunjungi adalah tempat minum minuman keras. Ya, kalau orang jualan es sih enggak apa-apa ya. Ya es itu juga minuman keras juga tapi enggak apa-apa. Yang dimaksud bukan es. Ya.
Tapi minuman keras ini adalah minuman yang melemahkan kesadaran. Maka sebagai perumah tangga ini dihindari. Ya meskipun lewat. Ya Bante cicip-cicip sedikit enggak apa-apa toh Bante. Besok perbarui sila lagi. Kadang-kadang umat kan minta nego gitu. Sedikit-sedikit kan enggak apa-apa Bante, kan besok diperbarui lagi. Ya terserah sih. Tapi kalau kebablasan kan urusannya situ bukan urusannya sini kan. Karena kalau sudah melanggar sila, sudah mengunjungi tempat-tempat yang tidak patut, harta jenis yang pertama bisa hilang. Karena kalau sudah pergi ke minum-minuman keras, nanti temennya itu judi, main wanita, narkoba. Kalau sudah ranahnya ke sini, mengembangkan sila sudah susah. Susah. Makanya Pak, yang terang-terang nih Pak, tolong dijaga baik-baik. Ya, kalau Anda kelihatannya terang begitu banyak godaan Pak. Ya, laki-laki makin terang, godaannya makin kenceng. Tapi kalau laki-laki makin kucel, nah biasa aja. Ya, jadi ya, karena kalau makin terang, itu tawaran-tawaran itu datang. Koh, kemana koh? Hari Minggu sore. Ini kan Minggu nih, hati-hati Minggu sore tuh. Ya, tidak hanya malam Minggu, koh sore kemana? Biasanya dapat tawaran-tawaran begitu yang agak terang-terang. Ya, terang-terang, koh sore kemana? Ya enggak kemana-mana. Bisa enggak ke Tangerang Selatan? Tangerang enggak selatan sana loh. Ke Tangerang Selatan. Kemana? Oh ke tempat Bante Atadiro. Bagus. Bagus. Ya bagus. Silanya masih bagus. Ya. Tapi juga di Tangerang Selatan itu juga dibangunkan tempat besar juga itu. Saya kapan hari pergi. Ya kan biasalah pembinaan kalau dari Tangerang Selatan mau ke Cukanggali kan lewat ya depannya Kyubik itu. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Depannya Kyubik itu perempatan, hati-hati. Lampu merah diperhatikan sungguh-sungguh itu ya. Ya, nanti Anda buktikan sendiri ada apa ya. Nah, hati-hati. Ya, itu sudah ada bangunannya, sudah disiapkan. Ya, saya sebagai ya orang yang punya kasih sayang, saya sampaikan hati-hati. Kalau depannya itu Kyubik. Kyubik itu toko bahan bangunan ada itu. Ya baguslah bangun rumah perbaiki ya bagus. Tapi yang depannya sedikit bagus juga. Bank BCA nabung bagus juga. Ya, tapi yang sebelahnya sedikit itu ya bagus juga sih. Showroom mobil ya bagus juga. Tapi ada yang sebelahnya sedikit lagi. Kalau salah mengunjungi tempat, silanya bisa luntur. Kalau silanya sudah luntur, pikirannya mulai ngelantur. Ya, karena pelanggaran sila sehubungan dengan pergi ke tempat jual minum-minuman keras, ini membuat kesadaran jadi lemah. Mungkin di antara ibu, bapak, semalam saya sampaikan di tempat yang lain, saya bilang, kadang-kadang di antara umat Buddha ini ada yang jiwanya karuna. Ya, ingin memberi kabar baik kepada orang, tapi tempatnya tidak baik. Ya Bante saya akan ke sana Bante, kasih nasihat supaya tidak pada ke sana. Sampai sana disuguhin, airnya itu sedikit segini loh. Tapi bikin gelijeng. Jadi dunia itu tidak hanya manis dan pahit loh, gelijeng juga loh kalau tidak hati-hati loh. Jadi Bapak dan Ibu, kekayaan yang pertama yang bisa menimbulkan kehidupan kita menyenangkan adalah punya sila. Anda harus jaga sila Anda, itu kekayaan Anda. Anda bisa lahir di alam surga karena Anda punya sila. Hati Anda tetap tenang, tutup usia pun juga tidak ada bayang-bayang rasa bersalah karena Anda punya sila. Bersyukur dalam hidup ini bisa menjalankan sila dengan baik. Bersyukur enggak bisa menjalankan sila dengan baik? Apa iri sama sebelah? Bante dia selingkuh juga makin kenceng usahanya. Ya dia selingkuhannya, dia setia Bante, satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di mana-mana. Ada yang iri enggak? Ada yang iri enggak? Ya bersyukurlah. Kadang-kadang ada yang bilang,
Bante dia itu melanggar sila tapi usahanya kenceng, makin hari kok makin tambah kaya. Kadang-kadang saya isengin, kepengen ikut-ikutan langgar sila. Sebetulnya melanggar sila sih tidak Bante, tapi sebelahnya itu. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur dalam hidup ini. Kita punya yaitu kemampuan untuk menjaga sila. Karena itu akan membawa kita pada situasi yang menyenangkan. Makanya perlu saya sampaikan supaya Anda bersyukur dalam hidup ini Anda sudah punya kekayaan jenis yang pertama yang disebut sila. Kemudian yang kedua, bahu suta. Bahu suta itu artinya adalah banyak belajar. Bahu itu luas. Bahu itu luas. Suta itu mengacu pada belajar. Makanya sebagai perumah tangga, belajarnya juga luas. Hal-hal baik dibaca, diingat, dihafal. Hal-hal baik diingat, dibaca, dihafalkan. Supaya apa? Punya pengetahuan luas. Ini kekayaan. Sang Buddha katakan, kalau orang punya pengetahuan luas, hidupnya akan menyenangkan. Kira-kira Anda kalau bergaul dengan orang, ini Anda lebih senang bergaul dengan orang yang pengetahuannya sempit atau sama orang yang pengetahuannya luas. Anda kalau lagi susah, tanya kepada orang yang pengetahuannya luas atau pengetahuannya sempit. Anda saja kalau susah ada cari orang yang pengetahuannya luas. Anda pun juga akan dicari orang kalau Anda punya pengetahuan luas. Kalau pengetahuannya luas, rezekinya juga luas. Ya, makanya belajar itu tidak mengenal usia. Makanya ibu-ibu belajarnya tidak hanya belajar dhamma, tapi dhamma itu kan segala sesuatu. Ya sesuai lah. Kalau Anda membidangi apa, ya di-upgrade. Kalau ibu-ibu ya suka masak-masak, tata boga, di-upgrade. Ya, jangan hanya taunya cuma jengkol oseng, pete oseng, nasi goreng, di-upgrade pengetahuannya ibu-ibu. Supaya kalau bantainya datang juga lihatnya, bantai jengkol, pete, nasi uduk. Tiap bulan menunya sama terus. Baru lihat di foto, sama dengan bulan lalu. Ini tidak ada pengetahuan luas ini. Jadi kalau ibu bapak punya pengetahuan luas, itu juga punya kekayaan, menyenangkan. Orang yang punya pengetahuan luas itu menyenangkan. Kalau diajak ngomong gampang nyambungan, tidak gampang tersinggungan, hidupnya menyenangkan. Makanya bagi Anda, baik yang sudah tua atau yang setengah tua atau yang muda, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena belajar tidak akan pernah hilang. Kalau di dunia ini Anda punya pengetahuan luas, tutup usia, lahir lagi, Anda akan jadi orang cerdas. Sebab musabab itu ada. Kalau sekarang BODOH, buka buku udah ogah. Di sini susah, nanti lahir kembali dengan keterbatasan daya intelektualnya juga rendah, kehidupannya juga susah. Memang belajar itu tidak menyenangkan. Jadi kalau belajar itu tidak menyenangkan. Tapi kalau sudah punya pengetahuan luas Bapak Ibu, hidup Anda pasti menyenangkan. Apa-apa serba bisa kalau punya pengetahuan luas. Kalau pengetahuannya sempit apa yang terjadi?
Kalau pengetahuan sempit. Kemarin kan enggak begini ya. Kok bisa begini ya? Heran kan? Gampang heranan kan? Kok bisa begini ya? Kemarin masih bagus, kok sekarang begini ya? Kalau ketemu saya bilang, Cik, kalau main agak jauh. Supaya apa? Punya pengetahuan tidak gampang heranan. Jadi kalaupun ada perubahan, sudah paham. Karena sudah punya pengetahuan. Orang itu lebih suka belajar atau lebih suka hiburan? Apa enggak boleh bantai hiburan? Ya boleh sih, hiburan yang menambah pengetahuan lah. Jadi kalau pergi liburan, ya tidak hanya foto-foto selfie doang. Ya, tetapi ada ilmu yang harus ditambah. Karena dikatakan menyenangkan kehidupan kita kalau kita punya pengetahuan luas. Di zaman Sang Buddha ini ada, ya Bante terlintas ingat cerita. Di zaman Sang Buddha ada seorang anak dari orang kaya, jutawan. Ya kalau sekarang mungkin triliuner. Ya bukan jutaan lagi. Ya. Di zaman Sang Buddha itu ada anak orang kaya yang bernama Mahadana. Sudah pernah dengar ceritanya? Nah, sudah pastilah. Ya ini penyegaran lagi. Ada kisah, ini Dhammapada, ya, Jarawaga, ya, yang bunyi syairnya itu adalah di kala muda tidak menjalankan hidup suci, di kala muda tidak berhasil mengumpulkan kekayaan, ketika tua dia akan seperti burung bangau yang termangu di pinggir danau yang tidak ada ikannya. Kisah tentang kata latar belakang dari kisah seorang anak kaya dari orang kaya di Jetawana, namanya Mahadana. Mahadana ini punya ibu dan ayah kaya. Tapi Mahadana itu tidak dibekali oleh ibu dan ayahnya berupa ilmu pembelajaran. Hanya dibekali oleh orang tuanya harta warisan. Jadi bapak dan ibu yang sekarang punya warisan hati-hati. Ya siapa tahu dapat pembebasan jalan tol. Ya siapa tahu. Ya siapa tahu hati-hati. Ya. Kalau tidak punya pengetahuan, harta warisan itu tinggal hitungan bulan, tahun, tidak cukup dalam satu kehidupan kalau tidak punya pengetahuan. Kisah ini adalah kisah nyata. Di zaman Sang Buddha, anak orang kaya yang bernama Mahadana. Ibu bapaknya tidak memberi bekal pengetahuan keterampilan. Mahadana hanya diberi harta warisan. Mahadana juga dapat istri yang sama latar belakangnya. Sama-sama dari keluarga kaya, sama-sama tidak terpelajar. Mahadana yang diberi warisan tidak mampu mengelola warisannya, hartanya dihambur-hamburkan. Mahadana yang semula tidak suka minum minuman keras karena tidak tahu minum minuman keras, Mahadana mulai minum minuman keras. Mahadana mulai salah pergaulan. Mahadana mulai memiliki kebiasaan yang buruk. Akhirnya Mahadana jatuh miskin. Sang Buddha melihat kalau dia di kala muda, dia bisa menjalankan usaha warisannya dengan baik. Dia bisa nomor 1 kaya di kota Sawati. Kalau seandainya Parubaya dia gunakan dengan baik juga, maka dia menjadi orang kaya di kota Sawati nomor 2. Ketika di usia tua dia baru berusaha dengan modal yang ia miliki, dia bisa menjadi orang kaya nomor 3. Tapi semua tinggal cerita. Mahadana yang anak orang kaya menjadi berbalik nasibnya, menjadi meminta-minta. Berbekal apa?
Karena tidak punya pengetahuan. Makanya ini juga kekayaan yang perlu dimiliki oleh ibu bapak, yaitu pengetahuannya mesti luas, menyenangkan. Ya, menyenangkan kalau orang pengetahuannya luas itu menyenangkan. Ya, kemana-mana tenang. Ya, ke bandara aja enggak bingung. Kalau pengetahuannya enggak luas, ke bandara aja bingung loh. Nanti masuknya pakai mana? Kok semua dijaga? Bahkan mau lewatin pintu kaca aja bingung loh. Gimana nih bukanya nih? Kalau tidak punya pengetahuan. Ya tolong yang masih muda-muda, ya jangan sibuk main gamenya. Ya, pengetahuan itu sangat-sangat berharga. Karena kalau Anda punya pengetahuan Anda luas, maka hidup Anda akan menyenangkan. Buatlah kebiasaan yang kedua, yaitu biasa belajar. Minimal namanya belajar cirinya baca buku. Kalau buku saja sudah jarang dibuka, ya, kalau bukunya jarang dibuka, Anda bukan hanya belajar, ya, tapi kesempatannya akan hilang kalau sudah mulai tidak tertarik buka buku. Apalagi tertariknya ngomongin orang, wah macet itu. Bante belajar bikin pusing, tidak membahagiakan. Tapi kalau ngomongin orang, mesti diingat nih pesan Bante yang kedua. Meskipun belajar itu tidak menyenangkan, tetapi kalau punya pengetahuan luas itu menyenangkan. Ini kekayaan yang kedua. Ini mulia nih. Makanya orang bisa disebut mulia juga karena pengetahuannya juga. Selain karena dia punya sila, dia juga punya pengetahuan yang luas. Dan Anda bisa memiliki kok. Anda bisa memiliki pengetahuan luas, Anda bisa punya. Kemudian yang ketiga, yakni kalyana waca. Ya, kalyana waca. Apa itu kalyana waca? Kalyana itu baik, waca itu berbicara. Artinya apa dalam bahasa sekarang? Bisa berkomunikasi dengan baik. Ini juga skill nih. Ya, skill. Makanya ada sekolah namanya public speaking. Ada jurusan kampus ya, fakultas Vkom. Fakultas Ilmu Komunikasi. Komunikasi itu penting. Kalyana waca, bisa berbicara dengan baik. Bisa menjelaskan, bisa menguraikan, itu menyenangkan. Ya. Makanya Bapak dan Ibu seringkali ada masalah, itu urusan nomor 3 ini. Miskom. Miskomunikasi. Makanya Anda harus belajar nih. Ya. Gimana caranya menjadi pembicara yang baik? Nanti ikut kursus. Ikut kursus dari pembicara. Ya, pembicara yang baik itu bukan nanti diundang untuk khotbah ceramah, tapi minimal kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik, Anda tidak akan salah di dalam berbicara. Kadang-kadang kan kita sering mendengar di masyarakat orang ngomong begini, Bante, sebetulnya kan niat saya itu baik. Pernah enggak? Orang cekcok, tidak cocok dengan orang. Kemudian satu pembelaan mengatakan, kan niat saya baik. Ya niatnya sih baik, tapi cara menyampaikannya itu loh yang tidak baik. Ya, memberitahu orang dana makan itu baik. Memberitahu orang dana makan itu baik. Diletakkan di atas sapu tangan. Ini kadang-kadang nih saya perhatikan, saya sih diem aja sih. Tapi tidak diwira sasana subasita. Saya sih diam saja. Waduh, ini komunikasinya bikin kacau ini. Ada ibu-ibu baru dana makan. Ya ibu-ibu, kita punya kebiasaan. Kebiasaan kita punya tradisi, kalau wanita meletakkan makanan dana mesti di atas
sapu tangan. Niatnya baik. Tapi cara penyampaiannya itu loh, yang besok bikin tidak datang lagi. Ini hati-hati nih. Nanti kalau ada temennya yang baru datang ikut dana makan, kalau memberitahu ndak usah pakai ngegas. Ya, ngegas. Itu taruh di atasnya itu loh, taruh di atasnya itu loh. Taruh di atas mana dia? Dia aja baru kali ke wihara. Taruh di atasnya. Nyanya ini apa nih? Nyanya ini apa nih? Ya, ngomongnya pakai halus. Kalau temennya ndak tahu, Cik, diletakkan di atas sapu tangan. Ya, jadi jangan pakai ngegas. Kalau ngegas, bikin Bante susah minggu depan. Orang pada hilang kok, susah tuh. Niat Anda baik tapi bikin susah tuh. Ya. Ini perlu saya sampaikan, tapi saya tidak ngomong, saya diem aja sih. Saya diem aja, tapi sudah tak catat. Ya, diem aja tapi sudah tak catat. Ini kadang-kadang hal yang kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Kalau kita komunikasi, ini kita jadi menyenangkan kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Ya, identik di masyarakat, ada baru belakangan ini ngomong. Ya, orang itu ngomong, "Ah, Bante pengurus wihara itu reseh-reseh," katanya. Saya tanya, "Wihara mana?" Saya bilang. "Untung tidak disebutkan tempat saya." Untung loh. Wah, galak-galak Bante loh. Galaknya gimana? Saya bilang gitu. Ya, kalau ada orang lagi ngegas kan kita harus ngerem dong. Ya, galaknya di mana? Saya itu kan baru kali ke wihara, kan saya enggak tahu ke wihara itu aturannya apa. Saya pikir ke wihara ya enggak ada beda dengan ke mall. Saya baru sampai pintu wihara, udah di stop, suruh pulang. Enggak sopan katanya. Tuh nanti bikin catatan tuh. Nanti kalau ada orang yang datang mungkin pakaiannya kurang, Anda jangan pakai ngegas. Niat Anda baik, tapi Anda mesti menyenangkan. Ya. Jadi mesti menyenangkan. Milikilah kaliana waca. Ini kekayaan juga. Di sini kita punya teman, di sana kita punya teman. Kenapa? Karena pembawaan kita komunikasinya menyenangkan. Makanya ini kekayaan juga nih. Komunikasi itu sebetulnya sepele, tapi juga sumber masalah loh. Ngomong-ngomong itu sepele, setiap orang bisa ngomong kok. Rumah tangga, nih cerita rumah tangga nih. Itu kan sebetulnya bukan masalah kurang atau lebih loh. Rumah tangga itu, ini cerita dari orang yang berkesaksian. Ya, orang yang berkesaksian. Bante, rasanya saya sudah bertekad. Cukup dalam kehidupan ini aku ketemu dia. Sekarang saya bertahan karena ada anak dan mertua Bante. Kenapa saya bilang? Dia tidak paham hati saya Bante. Tuh Pak, wanita itu pengen dimengerti. Iya, bapak-bapak mesti bisa mengkomunikasikan. Ya. Karena komunikasi itu penting. Karena sambung rasa itu lewat tali komunikasi. Ya. Kalau dikit-dikit, nanti. Ya kapan nyambungnya? Makanya dalam keluarga, ya komunikasi itu penting. Dan ibu bapak mesti kenal jenis-jenis pasangan hidupnya. Apakah tipikalnya visual? Lihat. Kalau ngomongnya cepat buru-buru visual. Tidak banyak ngomong, penting lihat. Itu namanya tipi visual. Tapi kalau ngomongnya pelan, sabar, lambat, ini tipikalnya adalah auditory. Jadi kalau punya suami sabar, bapak, ibu tolong diperhatikan, Anda mesti paham. Kan sudah tinggal serumah, coba dilihat gerak-geriknya. Jangan hanya dilihat angponya. Coba dilihat gerak-geriknya, supaya apa? Tahu komunikasinya, gimana nih?
Saya punya pasangan seperti ini, gimana nih cara komunikasinya nih? Karena tidak semua orang itu sama persis. Ada tipikalnya itu adalah visual, yang suka keindahan. Cirinya kalau ngomong cepet-cepet. Kalau tipikal auditory, mendengar, ini maunya ngomongnya yang menyenangkan. Ya, kalau dalam istilah public speaking itu ada intonasi dan artikulasi. Jadi ada intonasinya, ada tone-nya. Ya, makanya kalau punya yang ini biasanya gampang baperan ini. Ya, yang tipikal ini khususnya ibu-ibu ini. Karena visual itu biasanya bapak-bapak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga. Ya, hukum itu kan bisa berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau kita bisa mengenali, kita bisa komunikasi dengan baik. Dan kalau komunikasinya baik, kita bisa nyambung. Makanya kadang-kadang kalau sama orang itu kadang-kadang saya itu sambung-sambungkan. Kalau ketemu orang, Cik, tinggal di mana? Oh, di Tangerang, Banten. Oh, Tangerangnya deket itu ya, Sasana Subasita ya. Tuh, supaya apa nyambung? Namanya saya bilang, Tangerangnya mana? Oh, deket bandara ya. Itu mah Jakarta. Udah kejauhan. Makanya kalau kita ketemu orang supaya nyambung, cari kesamaan. Jadi kalau kita komunikasi supaya menyenangkan, cari kesamaan. Ya, kadang-kadang kalau ketemu orang juga begitu. Ya, nyama-nyamain. Ya, nyama-nyamain. Bante dari mana? Oh, dari Jepara, ya bilang. Itu Jepara itu Semarang ya, Bante? Ya, sisi utaranya. Oh, saya pernah ke sana, Bante. Oh, dia nyambung-nyambungin terus tuh. Nah, terus saya tanya balik, dari mana? Oh, saya dari Tangerang. Mana Tangerangnya? Sewan, Bante. Oh, dekat Kampung Melayu ya? Oh, sedikit, Bante. Oh, nyambung tuh. Nanti akan ada lanjutannya dan akhirnya ada lanjutan berikutnya. Bante sudah makan. Tuh ada lanjutannya tuh. Tuh menyenangkan tuh kalau komunikasinya nyambung itu menyenangkan. Nah, Bante sudah makan. Nah, itu kalau ketemunya di bandara. Nah, tapi kalau cuma diem gelas sebotol ndak akan keluar loh. Ndak akan keluar loh. Loh dari komunikasi itu memudahkan loh. Ya. Oh, ngomong-ngomong panjang kayak lebar, mungkin dia lihat saya udah nyambung terus. Bante bawa air minum, tuh. Senang kan? Nggak usah bawa barang, tapi ada yang nawarin. Bante mau enggak? Nanti Anda juga sama tuh. Kalau Anda menyenangkan, orang baru pergi jalan-jalan, Anda dapat oleh-olehnya loh. Ya, kenapa Anda menyenangkan? Makanya ini kekayaan yang ketiga yang harus Anda miliki, yaitu kalyana waca. Bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik. Ya, supaya apa? Menyenangkan. Ya, ini kekayaan. Karena ini kalau tidak dilatih ini tidak bisa loh. Semua orang itu bisa ngomong, ya bisa ngomong. Tapi tidak semua orang itu bisa menjadi komunikator yang baik. Makanya ini semua perlu latihan, maka disebut kekayaan. Ini juga mulia loh. Ya, bisa menjelaskan dengan baik, ini juga mulia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah memiliki ketenangan. Ini juga kekayaan. Ya. Kenapa dalam hidup ini kita perlu memiliki ketenangan? Karena dalam hidup ini kita akan bertemu dengan persoalan. Ya. Makanya yang keempat ini adalah kekayaan juga. Maka yang belum punya ya sekarang harus mempersiapkan diri. Yang belum latihan meditasi. Yang belum pernah sering baca parita, latihan dari sekarang. Supaya apa? Supaya punya bekal berupa kekayaan yang keempat, yaitu ketenangan. Kalau Anda tenang, Anda menyenangkan. Sore-sore di teras. Anda punya teras kan di rumah? Sore-sore di teras. Ya, bikin teh hangat.
Contoh ini air biasa. Ini contoh. Ya, bikin teh hangat. Loh kalau Anda tenang, di teras Anda duduk, sambil lihat sore-sore. Anda bisa minum dengan menyenangkan. Kenapa? Saat itu Anda punya ketenangan. Meskipun itu teh hijau rasanya pahit. Teh hijau rasanya pahit. Karena kalau teh hijau dikasih gula juga enggak enak juga loh. Teh hijau rasanya pahit. Kalau Anda minum dengan tenang. Menyenangkan loh. Menyenangkan. Makan. Kan Anda kalau minum sambil makan biskuit. Ya kalau dulu zaman saya itu roti mari. Masih ada enggak roti mari itu? Yang bulat-bulat itu roti mari itu. Kalau menenangkan itu sambil ngeteh sedikit. Betul kan, menyenangkan, betul. Dan cerita ini tidak akan terjadi lagi kalau Anda tidak punya ketenangan. Kalau Anda tidak punya ketenangan langsung hap, 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 langsung nyelek. Aduh. Lo bener loh, hati-hati loh. Meskipun biskuit itu hanya ditempel di sini lenyap, tapi kalau bulatan tidak menyenangkan loh. Makanya ketenangan itu adalah kekayaan juga loh. Makanya sebagai perumah tangga ini juga harus dimiliki, ya harus diupayakan. Ya, duduk dengan tenang, latihan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ya, supaya apa? Anda dari sekarang punya ketenangan. Tidur bisa nyenyak, makan bisa enak. Kalau Anda punya ketenangan, kerja bisa fokus, menjalankan aktivitas juga bisa bebas dari ketegangan. Kenapa? Karena Anda punya kekayaan yang keempat yang disebut dengan ketenangan. Ya, jadi ibu bapak ini penting. Ini yang keempat nih. Ya, ini orang cari nih. Orang cari nih, ketenangan itu orang cari nih. Dan Anda lebih senang loh ketemu orang yang tenang atau ketemu orang yang berisik. Lebih senang ketemu orang yang berisik atau yang tenang? Ya kalau Anda suka yang berisik berarti Anda sama sefrekuensi dengan dia. Orang berisik akan mencari orang berisik. Kalau sudah terlalu berisik akhirnya miskomunikasi. Karena seperti akhirnya noise tak terdengar. Terjadilah miskomunikasi. Makanya kalau di rumah Anda punya tenang, ya punya ketenangan, hidup Anda akan menyenangkan. Ya, tua itu pasti, tapi tidak semua orang tua bisa hidup dengan ketenangan. Kalau dia kehilangan ketenangan. Ya, ini bekal. Ini kekayaan juga yang harus kita miliki. Namanya kekayaan itu perlu diusahakan. Kekayaan apapun tidak ada yang cuma-cuma. Ya, enggak bisa tiba-tiba dengan tenang itu enggak bisa. Ya, Anda mesti mengupayakan. Jadi ini yang keempat nih, ketenangan nih. Makanya kadang-kadang saya selalu menekankan kepada perumah tangga, ayo sisihkanlah waktunya. Tadi saya ngomongkan, mesin aja butuh berhenti. Mesin itu butuh berhenti untuk servis. Pakai terus haus. Betul kan ya? Mesin butuh berhenti. Pikiran dipakai terus panas. Kalau panas, suaranya panas. Tangannya jadi keras. Kenapa? Karena dia kehilangan ketenangan. Tenang hilang semua jadi serba tegang. Ya, makanya bisa muncul kekerasan. Ya, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Kenapa? Karena ia kehilangan ketenangan. Ini dicatat yang keempat. Supaya ingat, nanti hari ini diingat. Duduk dengan tenang. Saya sudah punya tenang atau belum ya? Nah, coba dicek masing-masing. Sudah punya tenang atau belum? Apa tenang pakai kalau?
Jadi kalau bapak dan ibu punya yang pertama tadi, punya sila, punya pengetahuan yang luas, bisa berbicara dengan baik, memiliki samadhi, ketenangan. Kemudian yang kelima, yaitu kebijaksanaan. Apa yang dimaksud kebijaksanaan di sini adalah kemampuan berupa meninggalkan asawa. Asawa itu kotoran batin. Jadi kalau ibu bapak punya kebijaksanaan, ibu bapak punya kekayaan yang terunggul. Kenapa? Karena kebijaksanaan inilah yang akan memotong berupa noda-noda batin, kilesa-kilesa. Makanya disebut ini kekayaan yang paling tinggi. Ya, kalau seseorang itu sudah melenyapkan kilesa dengan kebijaksanaan, dia tidak akan menderita lagi. Di sini senang, di sana pun juga senang. Di sini menyenangkan, di sana pun juga menyenangkan. Kenapa? Noda batin tidak muncul. Rasa iri tidak muncul, rasa benci tidak muncul, rasa serakah tidak muncul. Kenapa? Karena dia punya kebijaksanaan. Jadi yang kelima ini adalah kekayaan yang harus kita munculkan juga. Praktek untuk meninggalkan noda-noda batin. Praktek meninggalkan noda-noda batin yang kita kenal dengan lenyapnya kilesa melalui penembusan yang disebut memiliki kebijaksanaan. Ini kekayaan yang harus kita miliki. Kalau ibu bapak bisa bayangkan, kalau ibu bapak tidak serakah, ibu bapak tidak membenci, betapa indahnya kehidupan bapak ibu. Anda bisa tidur dengan nyenyak, makan pun juga enak, bergaul dengan siapapun, tidak ada bayang-bayang rasa bersalah. Kenapa? Karena Anda telah mengisi kehidupan Anda dengan kebajikan. Makanya di pagi hari ini apa yang ingin Bante sampaikan, dari 5 hal ini minimal ada salah satulah yang Anda ingatlah. Ya, karena nanti kan bulan depan akan ceramah lagi, siapa tahu dengar lagi. Ya hari ini ingat 1 poin, ya bagus, tentang sila ya bagus. Atau ingat bahu suta, ya bagus. Ya ingat tentang kalyana waca, ya bagus. Ingat samadhi, ya bagus. Ingat kebijaksanaan, ya bagus. Tapi setelah Anda ingat, milikilah. Hal baik upayakanlah. Karena kita hidup ini bersama dengan waktu. Jangan terlalu lama bermain-main. Ya, jangan terlalu lama bermain-main. Nanti keburu waktunya habis. Kalau sekarang kita mengupayakan hal-hal yang baik, sesungguhnya kita telah memiliki kekayaan yang akan mendatangkan kita pada kondisi yang menyenangkan. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sebagai pengingat dan penyemangat agar kita terus menumbuh kembangkan, menuntun diri ke arah yang benar. Sehingga kehidupan yang kita jalani sekarang penuh dengan keberkahan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.